Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Agus Toto Widiatmoko, tuan rumah dari Kanal 29. Kita di sini akan berbincang-bincang persoalan hukum yang ada di sekitar kita. Sudah hadir bersama kami Bapak Khairul Anwar SHMH. Selamat siang Pak Khairul. Selamat siang Pak Toto. Pak Khairul ini baru aja terpilih sebagai Ketua DPC Peradi Indonesia Kota Semarang 28 Mei kemarin, jadi masih hangat. Tentu kita ucapkan selamat dulu pada Pak Khairul, semoga amanah. Ya. Menurut Mas Khairul, apakah minat dari sarjana hukum sekarang untuk menjadi pengacara itu selalu meningkat atau trennya seperti apa Mas Khairul? Kalau untuk minat, sekarang ini tidak hanya berbicara advokat muda. Jadi mereka-mereka, beliau-beliau ini yang sekarang menjadi advokat Semarang, itu juga rata-rata yang sudah purna juga dari tugasnya. Dari kepolisian. Dari lembaga lain. Ya, dari lembaga penegak hukum lain. Dan juga perbankan. Jadi mereka-mereka yang sudah menjalani masa purna, kemudian mereka tertarik profesi kayak kita, dan sebelumnya mungkin di institusinya dia sudah bekerja di bidang hukum, jadi nggak terlalu sulit mereka untuk adaptasi, sehingga mereka hanya ikut PKPA, kemudian ikut ujian, lulus, disumpah, langsung bisa mendirikan office. Persyaratannya untuk menjadi pengacara, untuk mendapatkan surat izin beracara ini harus sarjana hukum atau sarjana hukum Islam gitu? Semuanya bisa. Sarjana hukum Islam boleh. Nah, Mas Khairul, untuk bisa menjadi pengacara, tahapannya apa, Mas? Sederhana sebetulnya. Yang jelas kan mereka harus paham tatanan mengenai masalah hukum. Ya, pendidikannya mereka sarjana hukum Islam juga boleh, dan mereka itu harus melalui tahapan ikut PKPA, jadi kayak pelatihan pendidikan profesi advokat. Oke. Setelah melalui pendidikan itu mereka dapat sertifikasinya, dipakai syarat nanti untuk ikut ujian. Kemudian ada batasan usia minimal gitu nggak? Sepanjang seseorang itu sudah mendapatkan syarat administrasi yang terpenuhi, mereka bisa mengikuti tahap proses itu. Cuma yang belum bisa dilakukan adalah penyumpahan, karena penyumpahan itu harus minimal usia 25 tahun. Untuk disumpah minimal 25 tahun. Disumpah. Beda seperti notaris ya, usia tertentu mereka harus off. Tapi kalau di kita, sepanjang kita masih bisa beracara, itu boleh. Ada seseorang nih yang dia tidak mampu begitu, terlibat masalah hukum. Apakah dari Peradi bisa memberikan pendampingan, Mas? DPC Peradi Semarang saat ini sudah ada yang namanya PPH. PPH itu wajib tugasnya memberikan bantuan hukum terhadap orang-orang atau masyarakat yang kurang mampu di semua level tingkat penanganan perkaranya. Jadi mereka syaratnya sederhana kok. Di Undang-Undang Bantuan Hukum itu mereka memang hanya untuk membuat surat keterangan tidak mampu aja. Jadi sepanjang seseorang sudah memberikan kuasa kepada seorang advokat, wajib hukumnya advokat itu untuk melaksanakan secara maksimal dari sisi pembelaannya. Secara maksimal. Jadi tidak boleh dibeda-bedakan. Oh, you nggak bayar, kita bayar. Nggak bisa. Kedudukannya semuanya sama, perlakuannya sama. Itu berlaku untuk perkara pidana maupun perdata sama aja? Apapun perkaranya. Ada persoalan yang levelnya itu medium, ada yang levelnya kesulitannya tinggi gitu. Sewa dari tarif pengacara atau apa sih? Oke. Ini kan bertanya kaitan mengenai sebetulnya gimana sih penentuan tarif lawyer. Itu memang berbeda-beda, nggak ada ketentuan yang mengatur. Tapi yang jelas kalau di kami itu biasanya kita edukasi ke teman-teman bahwa biaya itu akan tergantung kepada tingkat kesulitan dari suatu perkara. Bagaimana kita melakukan proses non litigasi, pendalaman materi, kemudian kita juga harus melakukan tracing, turun ke bawah, cek kebenaran kaitan data dokumen yang diberikan klien. Tentu kan itu kan juga tidak ada yang free. Ini kita bicara masyarakat yang mampu ya. Langkah-langkah itu kita lakukan untuk mendapatkan hasil finish yang terbaik. Apakah kalau kemudian menyewa dengan harga yang tinggi itu ada garansi untuk menang? Ini yang melanggar Undang-Undang Advokat 18 tahun 2003. Seorang advokat tidak boleh memberikan statement, apalagi menyatakan nanti perkara saya handle, saya jamin menang. Tolong masyarakat kalau memang ketemu dengan teman-teman pengacara profesi seperti itu, ingatkan dulu. Boleh nggak sih memberikan jaminan? Kalau dia mengatakan boleh dan sebagainya, Anda tidak terlayani dengan baik, hasilnya ternyata Anda kalah, ya laporkan ke organisasi. Nanti organisasi yang akan memproses. Kalau itu memang murni karena pelanggaran kode etik, tentu kita ini akan ada Dewan Kehormatan yang akan melakukan proses persidangan tersendiri kepada rekan-rekan pengacara yang memang dia salah dalam menjalankan profesinya. Pindah asosiasi? Nah, ini yang sekarang ini kita mengupayakan ya,
Bapak Ibu sekalian, bahwa kenapa DPN Pradi kami itu berharap adanya wadah tunggal single bar. Tujuannya apa? Untuk mengantisipasi beberapa advokat yang melakukan langkah-langkah seperti itu. Begitu di kita ini di sidang Dewan Kehormatan dinyatakan bersalah dan memang bahkan sampai terburuk putusannya dicabut izinnya, dia pindah organisasi lain, ikut ujian lagi di sana, ujian lagi dari awal lagi, dia jadi advokat baru lagi. Makanya kami memperjuangkan ke depan. Kalau kita mau jadi kuat, yang namanya advokat, kita ini harus dalam satu rangkaian, satu bingkai wadah tunggal, single bar. Dulu ini kan dibentuk kan dari 8 asosiasi profesi advokat, dari multibar, ya kan? Kemudian mereka menyatu, membentuk wadah tunggal. Awalnya dulu namanya KKAI. Kemudian harus dalam jangka waktu 2 tahun harus bisa membentuk namanya wadah tunggal. Kemudian wadah tunggal inilah yang representatif dari Undang-Undang 18 2003. Dan itu sudah terbentuk pada saat itu namanya Pradi. Tapi pada saat sekarang sudah multi, nah ini sekarang akan sulit. Dari sini kena sanksi pindah ke tempat lainnya. Ini potensinya sangat besar. Karena wadahnya banyak. Nah sebenarnya apa Mas yang diperjuangkan oleh advokat itu apa ini? Jadi bukan kalau ingin menang siapalah advokat. Advokat itu tujuannya itu kan melakukan, kalau dari sisi pidana pasti bantuan hukumnya ya, dia melakukan pembelaan kepentingan klien. Advokat harus memperjuangkan hak-haknya daripada kliennya. Nah ini pentingnya advokat di situ, meluruskan proses. Kalau ingin memenangkan satu perkara, apakah pidana, perdata begitu, sewalah pengacara yang bisa dalam tanda kutip mengatur satu mengatur dalam tanda kutip. Iya. Ini yang susah. Ya. Jadi gini, biasanya kalau kami itu menanganin perkara satu paket, misalkan perkara prodeo. Orang kurang mampu kita tangani, kita dampingi dari penyelidikan sampai dengan putusan pengadilan. Itu kita tangani satu paket. Ada juga orang yang mampu ya penanganan perkara, dia minta Pak Khairul, udahlah kita ini mau dibantu satu paket sampai dengan putusan akhir. Tapi pada saat mereka menyatakan ini harus menang ya Pak Khairul, biasanya langsung saya stop. Karena tidak boleh. Pada saat di level masing-masing tahapan ini, kita hanya menjamin bahwa klien kita mendapatkan hak-haknya. Kalau satu tidak ada jaminan, tapi paket mendampingi dari tingkat penyidikan sampai putusan akhir itu sebetulnya ada pendampingan ya. Ada sisi keuntungan dari pencari keadilan. Kalau pakai lawyer yang sama, masyarakat yang memang dia pencari keadilan yang tidak puas dengan penanganan salah satu pengacara, jangan memutuskan, tapi meng-hire tambah pengacara itu bagus. Karena akan tahu nih sejarah perkaranya. Ada juga gini Mas, bagian dari masyarakat kita barangkali kalau ingin menjadi kaya, jadilah pengacara. Seorang advokat itu kan tuntutan dia kan mestinya yang utama itu jangan materi dulu. Ya, kalau kita mengejar materi dulu, selesai kita. 1-2 klien selesai. Tapi kalau kita ini harus memberikan yang maksimal kepada klien, akan tersebar ke yang lain. Long life lah. Long life ya. Jadi kalau mau jadi kaya jadilah lawyer, itu kan sesuatu hal yang salah. Dari lawyer itu kalau tidak hati-hati nantinya adanya penyimpangan. Makanya kita untuk rekan-rekan advokat muda yang ini saya berharapnya sih, ayo kita belajar dulu, maksimalkan pembelaannya. Masyarakat akan menilai kita. Ya. Mas, satu yang terakhir pesan Mas Khairul untuk advokat-advokat muda kita apa ini Mas? Semua teman-teman profesi lawyer yang ada di organisasi kami, ayo belajar sampai kapanpun. Yang kedua, jangan pernah malu bertanya. Ajak diskusi rekan-rekan yang sudah senior dari sisi keilmuan, karena mereka ini rata-rata ini sudah luar biasa. Berarti ini utamanya adalah apapun profesi kita, advokat juga harus mengedepankan moralitas, karena yang dicari adalah keadilannya Mas ya. Jadi semuanya harus berlandaskan dengan moralitas. Itu perbincangan kita di kali ini bersama dengan Mas Khairul Anwar SHMH. Sekali lagi Mas, saya mengucapkan selamat atas terpilihnya Mas Khairul sebagai Ketua DPC Pradi Kota Semarang. Sukses selalu Mas. Terima kasih Mas. Terima kasih. Ya, luar biasa. Mas Toto, matur suwun waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.